Oke, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana memindahkan kamera kamu di layar OBS seenaknya dimanapun. Ya, jadi kita langsung aja. Sebelumnya jangan lupa follow dan subscribe channel ini supaya kita terus bisa membuat video-video yang kamu butuhkan. Jangan lupa juga komen di bawah kalian mau apa berikutnya. Ya, thank you. Mari kita langsung ke TKP. Oke, jadi ini adalah layar yang mau saya gunakan untuk untuk kameranya ya. Ini nanti akan berada di, kita pindah-pindah dan kita akan nanti menggunakan MIDI controller untuk mengatur posisinya di mana ya. Gitu. Jadi yang pertama kita lakukan adalah kalau yang saya lakukan biasanya ya. Jadi yang biasa saya lakukan pertama kali adalah sebenarnya yang paling penting adalah membuat masternya dulu, device-nya dulu ya. Jadi kalau di sini saya udah punya master flip, itu kamera yang tadi itu ini ya, ini kameranya. Flip itu yang isinya cuma isinya flip ini, cam flip ini adalah sebenarnya di sini saya pakai Droid Cam karena ini dari Samsung Z Flip saya ya. Nah ini ya, sebenarnya ini kalau kamu belum ada ya buat aja. Nah jadi pertama kali yang kita punya itu. Nah yang kedua, sebelum digunakan karena ini nanti akan dimanipulasi segala macam, kita buat clone-nya. Jadi kita bisa punya yang master itu tetap hanya itu aja gitu loh. Jadi kita nggak perlu memberatkan sistem untuk membuat merender satu device lagi dari Droid Cam gitu loh. Jadi kita hanya punya satu physical source gitu loh, yang perlu di render, yang perlu di capture sama sistemnya. Jadi nggak bakal menambah, ini juga sekalian menghemat yang namanya penggunaan resource dari OBS dan mengurangi beban di sistem kamu gitu loh. Oke. Nah berikutnya yang perlu kamu lakukan adalah kamu buat satu cloning yang nanti akan khusus kita manipulasi. Oke. Yang pertama adalah kalau saya biasanya, karena nanti kan saya potong-potong kayak begini ya, saya akan buat satu scene sama namanya terserah kalian, yang penting kalian tahu kalau itu adalah yang khusus untuk potongannya. Nah di scene ini ya, ini sekalian juga melatih untuk scene management ya. Di sini nih saya hanya akan menambahkan yang namanya source clone. Jadi kamu harus punya source clone ya. Di sini saya kasih clone, terserah nama kalian. Semua yang ada dalam kurung itu adalah cara saya untuk melakukan grouping ya. Jadi untuk memudahkan saya untuk mencari scenes dan source yang saya butuhkan. Jadi contoh kalau ini saya kasih source namanya clone master itu. Nah kalau kalian masih belum punya source clone plugin ya, jadi kalian Google aja, nanti juga saya bakal taruh linknya di bawah di kolom deskripsi ya. Kalian Google aja, Google yang namanya OBS source clone, that's it. Jadi
Jadi kalian pergi ke yang pertama, source clone OBS ini, ya. Di situ kalian kalian download aja ini, download, dan pilih yang Windows installer biar ada panduannya, gitu loh. Jadi kalau kalian pakai yang Windows aja, kalian harus ekstrak manual copy ke folder OBS kalian. Tapi kalau installer dia bakal mengopikan, jadi kayak ada installernya gitu. Oke, itu aja buat source clone. Sekarang kita setelah diinstal, kamu pasti setelah source clone-nya udah diinstal, ya, di OBS kamu, sepertinya kamu harus merestart OBS dulu ya setelah diinstal ya. Jadi dia akan terdaftar gitulah. Setelah itu kamu restart, OBS kamu restart, kamu bakal punya yang tadi yang sama. Plugin filter, bukan filter. Ketika kamu mau add source, dia ada namanya source clone gitu loh. Seperti yang tadi, kayak gini. Bentar ya. Kayak gini. Add source, kamu akan lihat ada tambahan baru di sini. Ya, itu tadi. Oke, kita balik ke yang tadi, itu namanya kan crop flipcam ya. Ini karena ini belum ada, jadi biasanya setelah kamu buat, kamu akan dikasih tampilan seperti ini, ya. Terus kamu pilih source. Kalau current scene itu dia hanya memilih akan mengclone source yang ada di scene sekarang gitu loh. Jadi misalnya kayak tadi, ini saya kasih tunjuk ya, kita master flipcam. Kalau kita source clone di sini, ya. Kalau kita source clone di sini, jadi kita punya dapat yang di clone itu scene ini. Jadi di dalam scene itu kamu punya kopinya scene itu, gitu loh. Kita pilih source, terus kita pilih canvasnya karena saya ada menginstal vertikal sebelumnya, jadi saya punya canvas item vertikal. Biasanya kamu pilih main ya, terus pilih clone. Clone yang kamu clone adalah masternya, master flipcam itu. Jadi ini kamu clone dulu. Ini akan menciptakan independent copy, ya, independent copy dari scene flipcam tadi. Nah, dengan ini ketika kita terapkan, bedanya ini saya tunjukin ya. Misal nih, di sini kita mau kasih contoh advance mask, ya, advance mask. Jadi ini saya kasih mungkin circle kayak begini ya. Oke. Nah, ini akan membuat perbedaan dengan yang asli. Jadi di sini kamu masih tetap mempunyai form factor yang awal, yang asli, ya. Gimana tampilan inimu? Jadi kamu bisa nanti clone lagi, ubah lagi, modifikasi lagi gimana tampilannya menurut kamu. Tapi kalau seandainya kita lakukan test case yang kedua ya, mana tadi crop flipcam ya. Kalau kamu buat seperti ini, add source yang kamu tambahkan adalah master scene ya, master flipcamnya gitu ya. Kalau ini yang kamu lakukan, terus ini kamu kasih filter misalnya ya, bentar, ini aja biar pasti, ini yang kita kasih filter ya. Kalau ini kamu kasih filter, terus sama kita kasih circle juga, apa yang terjadi ya? Kita lihat ke master flipcamnya. Master flipcamnya juga jadi begini gitu loh. Gitu. Jadi itu ngaruh ke masternya kalau kamu buat seperti itu. Nah, tapi ya, kita balik lagi. Kalau ini kita hapus di sini, jadi kamu ini bakal membuat sama di master flipcamnya sendiri. Kalau kamu
klik di sini, ya dia punya advance masknya. Tapi di sini dia nggak punya filter apa-apa. Ya ada sih filter yang khusus buat kameranya saya buat ngatur warnanya dan segala macam. Ya, itu nggak ada advance masknya tadi kita lihat ya. Nah, sekarang kita hapus ini ya. Oke. Di sini ya, kita lanjut di crop flip cam ini udah bisa kita buang ya. Jadi kita pakai yang ini. Oke. Ini kita change lagi, sorry. Kita change filternya. Kita ganti filternya ya. Saya nggak mau kayak begini. Ini juga salah satu plugin tambahan yang nggak ada di OBS. Kalau kamu belum punya, seperti biasa, kamu tinggal download aja di sama caranya. Cari di Google, Advanced Mask. Kamu akan dapat yang pertama juga. Ya. Jadi ini ya, kamu tinggal download seperti biasa. Download dan biasakan itu kalau di sini di OBS download ini kamu pakai ya, kamu pilih yang Windows yang installer kalau ada installernya. Kalau kamu punya macOS ya pakai macOS, download yang macOS, nanti dia akan keluar diekstrak di Mac, di Mac kamu ekstrak, terus kemudian kamu copy, terpaksa kamu manual gitu, ya. Tapi itu terserah kalian yang mana yang kalian nyaman melakukannya, betul lah. Oke. Nah, kemudian kita go back to the topic ya. Nah, setelah kita udah punya advance mask ini, oke, sebentar, saya mau, ya di sini kita bisa modifikasi. Sekarang yang saya pengen modifikasi itu adalah sebenarnya saya tadi pengen bikin begini nih. Ini saya mau gedein dikit. Rotation kasih 30 aja. Terus number of sides. Hei. Salah. Oke, radiusnya digedein. Nah, ini corner radius saya bikin agak sedikit kayak itu. Ya. Ini sebenarnya kreasi kamu sih ya. Terserah mau gimana. Terus di sini saya tambahin yang kemudian yang saya pengen tambahkan ini menghias sih sebenarnya, kelas menghias. Nah, ini saya tambahkan, di advance mask satu lagi yang biasa saya lakukan adalah nambahin feathering. Saya kasih inner feather kayak begitu kali ya, 35 kali cukup ya, 35 stroke ya, kita kasih kayak begini, terus kita tambahin shadow, kita tambahin warna ini kali ya, agak neon ini gini ya. Oke, warna-warna twitch. Shadow distance kita kasih dia menjauh, deng, size-nya kita gedein, intensity-nya kita naikin, angle-nya udah cocok sih sebenarnya, cantik ini nih, size-nya jadi gedein. Nah, shadow distance, oke. Nah udah, ya sekarang kita balik lagi ke tadi, udah sempat pencet keluar ya, soalnya saya di bawah ini. Master flip, ini master flip ya. Jadi ketika kamu lihat master flip masih tetap dalam format yang asli. Kemudian crop flip cam kita udah punya seperti ini. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan adalah untuk membuat yang namanya animasi pindah lokasi gitu ya. Kita tinggal buat satu lagi di sini, buat satu scene lagi. Kok banyak banget sih scene-nya gitu loh. Kamu bisa buat langsung dalam satu scene, cuma ini saya lebih mengutamakan yang namanya membiasakan yang namanya organisasi dari scenes dan sources ya. Jadi kita buat aja
ke RG SRC, karena ini nanti yang bakal dimasukin ke programnya. Ini scenes-nya. Nah, kemudian kita kasih apa ya? Flip crop. Nah, kita tambahkan yang tadi crop-nya. Scene, yang kita tambahkan scene. Crop, flip cam. Ini tadi. There you go. Nah, di sini kita nggak hanya begitu aja memakainya. Sebelumnya, ya, kita akan perlu, kamu tahan Alt, ALT, atau mungkin di Mac kalau nggak salah itu namanya option ya, option. Kamu tahan option, klik ini terus di drag aja kemana, ya, seberapa besar. Kalau saya sih bikinnya kayak begitu, semepet-mepetnya dengan asetnya, ya. Ini, nah sudah. Ini sebenarnya udah salah satu posisi dari yang akan kita animasikan. Sebelum itu kita taruh ini, klik kanan, center to screen, ya, center to screen. Nah, setelah center to screen, oke, yang perlu kamu lakukan, ada satu plugin lagi yang harus kamu download yang membantu buat apa yang akan kita lakukan. Dan juga ini kalau aku bilang sih plugin yang wajib kamu punya di OBS, ya. Kita pindah ke sini, balik lagi kita cari di sini. Boleh kamu cari di Google kalau memang ini OBS Move plugin. Ini salah satu plugin yang wajib kamu install di setiap kali kamu menginstal OBS, ya. Jadi kamu klik yang ini, download di sini. Tada. Sama seperti biasa, pilih Windows installernya, oke. Itu nanti dia akan menginstalkan program datanya, terus kemudian menginstalkan di plugin OBS plugin foldernya, kopikan ke situ. Itu urusan installernya, daripada kamu mindahin pakai download yang windows.zip, yang zip filenya, gitu loh. Oke, sama, lakukan proses yang sama. Nah, setelah kamu melakukan, kamu akan punya banyak tambahan di OBS kamu sebenarnya. Tapi yang akan kita bahas di sini hanya bagian dari yang akan kita pakai, yaitu filter move-nya. Oke. Oke. Kalau kamu perhatiin di layarku ini, ada sedikit masalah di apa yang sudah saya setup, ya. Kalau kamu lihat ini, di shadow-nya kepotong, ya. Itu tadi yang barusan kita lakukan sebenarnya, efek dari yang barusan kita lakukan, tapi bukan secara langsung. Ini permasalahannya sebenarnya adalah di sini. Ini kalau kamu lihat ya, ini perlu dimodifikasi sedikit. Nah, gitu. Oke. Ketika itu sudah dimodifikasi, kita lihat lagi. Ya, sudah kan, udah cantik, dia nggak kepotong lagi kayak habis disunat gitu lah. Oke. Kita lanjut ya, kita lanjut. Yang mau kita lakukan kan sekarang adalah untuk memodifikasi si flip tadi, ya. Kita balik ke program source flip prop tadi, ya, ini. Jadi di sini ini adalah satu apa namanya sih, titik dari animasinya. Jadi satu marker dari animasinya. Jadi kita perlu lakukan ini. Yang perlu kamu lakukan kalau kamu sudah punya move tadi udah kamu install, move plugin tadi udah kamu install, kamu tinggal klik kanan di scenes-nya, ya. Ingat, ini penting. Di scenes-nya, jangan kamu klik kanan di source-nya. Jadi di scenes yang kamu mau punya animasi itu, kamu klik kanan, ya.
kamu klik filters dan kamu tambahkan move source. Jadi ketika kamu successfully menginstal move plugin tadi, kamu bakal ngelihat banyak tambahan filter ya. Ini harus yang kamu pilih di sini harus move source. Bukan move source swap, bukan move action, bukan move value, dan bahkan bukan move transition override ya. Jadi kamu harus pilih move source. Di sini kita kasih aja namanya tengah dulu. Oke. Oke, sebelum kita masuk ke sini, kita masuk ke modifikasinya ya. Aku mau kasih tahu kalau apa yang terjadi kalau kamu pakai filter move source tadi di source-nya. Kita klik kanan ya. Kita klik kanan. Kita klik kanan, kita transform. Transform sih. Kita filter ya. Kita filter. Oke, sorry. Kita harus balik ke ini sih. Ke crop flip tadi mana? Nih. Ini ya. Kalau gini kita klik kanan, kita filter ya. Kita add move source. Dia bisa gitu loh. Tapi yang terjadi adalah yang di sini ini bukan yang kita mau. Yang terjadi adalah ini yang di crop, yang dianimasikan adalah yang di crop flip cam-nya gitu loh. Nah, kalau di crop flip cam-nya kamu klik kanan di source, terus kamu add filter, kamu add di sini move source, dia nggak boleh gitu loh. Jadi kita hapus. Kalau di sini crop cam ini kan udah ya. Kita balik lagi ke program source flip crop. Nah, ini kamu lihat tadi ada animasinya tuh. Filters. Jadi ini kenapa bisa? Karena dia sudah jadi semacam grup ya. Semacam grup, dan sebenarnya yang kamu import di sini adalah scenes-nya gitu loh. Boleh kalau scenes boleh. Tapi saya tidak menyarankan gitu. Yang paling saya sarankan supaya apa? Supaya kamu masih bisa punya independensi antar scenes-nya. Gitu loh. Oke, ini kita delete aja yang ini. Oke. Nah, sekarang di program source clip ini, clip crop ini saya tambahkan move source. Sorry. Bukan yang itu, yang ini. Nah, itu. Sudah ya, sudah ada tengah ini. Nah, sebelum kita tadi kan udah nambahkan ya. Ini kita tambahkan move source, kita kasih nama tengah. Sampai situ tadi ya. Nah, yang perlu kamu lakukan adalah satu, ubah berapa lama, berapa cepat dia bergerak ya. Nanti kita akan ini. Kemudian kamu hanya perlu klik satu get transform. Udah? Oke. Dan yang lain kalau saya sih sukanya sih pakai is in dan is out ya. Terus saya juga mau pastikan karena nanti akan ada di hide ya. Saya mau pastikan dia show at the start of movement. Jadi begitu kalau source-nya nggak aktif, nggak visible ya. Begitu dia, nanti kamu akan mengerti sendiri. Begitu dia diaktifkan, dia akan enable dulu baru bergerak, gitulah ya. Show at the start of the movement. Tapi kalau nggak ada di dalam urutan animasinya nanti nggak ada yang di hide, ini sebenarnya nggak perlu kamu ganti gitu ya. Nah, kemudian habis itu kayaknya itu aja. Yang pasti ini perlu kamu ubah karena ini 300 terlalu cepat gitu ya. Kalau saya sih biasanya di 1300 atau di 1 detik gitu loh. Tapi ini 1300 juga lumayan lama gitu loh. Tapi nggak apa-apa, kita coba perhatiin ya. Nah,
Kalau udah kamu pastikan ini di get source ya. Udah, kamu yang perlu kamu lakukan sebenarnya, aku biasanya ya bikin ini 2 window. Satu windownya ini, satunya lagi aku kasih, nah ini, aku bikin dia sebenarnya pakai transform, edit transform di sini ya. Ini akan kita lakukan deh ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian setelah tadi ini udah jadi ya. Kemudian setelah itu aku akan ubah dulu kemana posisinya aku mau. Contoh nih, aku ubah dia ukurannya jadi segini nih, segini. Nah di layar yang ini ya, supaya lebih precise, lebih tepat ya, aku bikin ukurannya jadi, contoh nih, kita kalau terlalu gede 700 aja kali ya. 700 kayaknya kita pakai yang ini deh biar, nah, segitu aja kali ya. Jadi sayangnya di sini nggak ada aspek rasio clock gitu loh. Jadi itu udah, kemudian saya pindahkan ke sini dengan jarak, contoh jaraknya itu kita kasih 40 pixel, di bawah juga kasih 40 pixel. Jadi ini kita naikkan, kalau saya sih maunya begitu gitu loh. Nah, setelah kita kita transform gitu loh. Kita balik ke filternya tadi ini, kita duplicate aja ini, kita kasih nama, kalau saya sih kasih nama bawah kiri karena posisinya di bawah kiri ya. Udah, semua yang lain karena tadi kita udah setting di awal pertama, kalau saya sih nggak ada yang saya ganti, saya hanya klik, perhatikan ini akan berubah nih, perhatikan ini akan berubah, get transform. Oke ya. Kalau tadi di sini ini tadi 100 dan segala macam, di sini udah berubah gitu loh. Pastiin dia get transform tadi udah ada. Nah, ini apa yang terjadi sebenarnya? Kalau kamu lihat di sini saja, ini kamu bakal ngelihat, kalau kita udah bisa tes nih. Saya akan klik yang tengah, ceklek nyalain, dia akan ke tengah. Saya klik yang ini, dia akan ke sini gitu loh. Ya, kelihatan ya. Oke, sekarang saya mau bikin lagi ini ke tengah misalnya. Jadi yang tengah bawah gitu loh. Transform center horizontally gitu. Udah, saya duplicate bawah tengah. Itu terserah mau kamu taruh di mana-mana, terserah gitu loh. Mau kamu putar juga boleh. Contoh nih ya. Contoh nih, kita transform, rotate. Oke, transformnya dari mana? Ini kan? Kan ada rotation ya ini ya. Tuh, kita transform misalnya 30 derajat, 41 derajat ya. Alignmentnya di situ segala macam. Udah, kalau kamu buat begini, terus kamu get transform, ya, udah. Sekarang kita tes, dia ke tengah, dia ke bawah, cube, dia ke kiri, dia berputar otomatis, gitu loh. Oke, ya ini kita reset lagi. Jadi untuk resetnya, yang kamu perlu lakukan adalah sebenarnya mengubah transformasinya, gitu loh. Oke, udah, ini udah. Kemudian saya mau get transform yang bawah tengah ini. Oke, kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Ini sekarang saya mau pindahkan ini ke samping kanan. Nah, sesudah itu saya mau atur biar precise di 40. Oke. Di sini saya copy lagi, duplicate ke bawah kanan.
get transform, jangan lupa. Kemudian saya pindah lagi ini, ubah transformnya. Ini saya kasih 40. Oke, 40. Ini saya turunin 40 ya. Banyak, Oke, sudah 40. Udah, saya copy, balik ke ininya, saya copy, duplicate, atas kanan. Nah, kemudian di atas kanan ini saya get transform, saya pindahkan lagi ini, supaya cepat saya bikin ini di 40, karena ya tuh gitu. Jadi dia sudah pindah ke sana 40, saya duplicate yang ini, atas kiri. Oke, atas kiri, terus saya get transform. Ada satu hal yang belum, di atas kiri ini saya klik kanan, transform center horizontally. Di sini saya tambahkan duplicate, kok bingung sih, duplicate dulu, atas tengah. Oke. Nah, jadi banyak posisinya saya bikin banyak gitu loh, karena saya pengen bisa kontrol ketika saya ngobrol kayak begini, dia pindah kemana, nggak mengganggu di layar yang saya nanti akan saya tunjukin deh ya, setelah kita di akhir nanti kita akan tunjukin. Kemudian yang terakhir adalah kamu mau sembunyiin ya. Kalau saya sih sukanya nyembunyiinnya seperti ini, tambah ya, bukan tambah sih, saya copy nih, copy sih, duplicate, saya kasih nama hide. Nah, di hide ini dimanapun dia, misalnya pun di sini ya, saya cuma bikin transform center to screen. Nah, udah center to screen ya, saya kecilin dia, saya transform ukurannya jadi cuma 1x1. Udah. Nah, di filternya, di move source filternya, ada sedikit perbedaan yang perlu kita lakukan. Ini kembalikan lagi, seharusnya tadi di transform dulu ya, baru dikembalikan lagi. Transform ini dikecilin dulu, baru ditengahin, center to screen gitu loh. Kalau enggak kamu center to screen, nanti dia bakal menghilangnya di titik yang ini gitu loh. Oke. Nah, sekarang kita get transform. Get transform, tapi satu hal lagi yang perlu kamu lakukan adalah ini harus dibuat hide at the end of movement. Jadi dia akan disembunyikan ketika sampai di akhir dari animasinya. Oke, sudah, sekarang kita tes ya. Tengah, dia nyala. Kalau di hide, dia akan ke tengah, hilang. Itulah. Atas tengah, atas kiri. Dari atas kiri kita pindah ke tengah bawah. Itu. Oke. Nah, ini udah kelar ya untuk ininya, untuk bukan mapping, apa namanya, set animasinya ya. Ini sudah kelar. Udah tinggal, kalau saya sih udah kelar sih buat saya. Ini udah. Nah, tinggal kita masukin ke dalam, misalnya nih, kita mau masukin di sini ya. Kalau kamu lihat di sini, di scenes-nya ini dia udah ada banyak crop. Nah, ini salah satu yang tidak bagus sebenarnya ya. Jadi kita bisa grupkan, kalau kamu perhatikan ini ya, di 4 ini masing-masing semuanya punya kamera crop gitu lah. Nah, ini adalah saat yang cocok untuk kita mulai memanajemen lagi.
kenapa saya sekarang saat ini punya yang kayak begini ya, punya masalah ini, karena di awal saya nggak memikirkan apa yang akan terjadi. Nah, tapi untuk memanage ini nggak sesusah itu. Kita bisa eh, grup dia. Caranya gimana? Kalau saya sih bikin lagi satu program source. Ini kan udah ada grupnya audio. Semua audio itu saya masukin di sini. Sekarang kita bikin aja satu. Add PRG SRC crop cam. Nah, di crop cam ini saya akan tambahkan semua scenes-nya tadi. Crop A30 ya, add source. Oh sorry, salah. Bukan yang ini. Yang saya tambahkan adalah proc source-nya karena animasinya di situ. Scenes PRG search yang A30 crop, kemudian add source scenes PRG flip crop, add source scenes PRG Poco crop nggak kelihatan ya. Jadi kalau mau bikin dia kelihatan, kita filter aja kanan atas deh. Oh, itunya belum nyala. Bentar ya. Masih nyala nggak deh? Oke, nggak apa-apa lah, nggak nyala. Yang terakhir adalah crop cam. Kita nambahin add source scene program source webcam cropped. Oke. Webcam crop nggak kelihatan. Kita buka filternya. Kenapa ada color correction di sini? Kita bikin di kiri bawah. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini semua nih. Nah, sekarang tinggal kita ganti. Di ini udah nggak perlu lagi. Ya, ini kita buang. S. Tapi perhatikan ini di scenes layarnya ya. Saya buang. Yang saya tambahkan di sini adalah scenes crop cam tadi. Nah, apa yang membedakan ini? Di sini kita cuma punya satu source. Jadi di sini kita cuma punya satu source ya. Kayaknya kita pakai ini, kita ulangin lagi ya, tapi ini di sini karena semuanya juga harus diulangin ya. Use to remove one item, yes. Terus kemudian di sini ini sebenarnya udah nggak perlu lagi. Kita tambahkan add source scenes proc source crop cam ini. Oke. Jadi dengan begini semua mapping kalian lagi lihat di layar kiri ya. Ini saya akan matikan yang itu. Iya. Jadi itunya masih berfungsi gitu loh. Mapping segala macam masih berfungsi. Nah, sekarang tinggal kita lakukan mapping di yang baru kita buat tadi. Gitu loh. Oke. Yuk. Ini pokoknya kenapa nggak nyala sih ya? Sebentar, ini kita bersihin dulu biar rapi. Webcam, program source, A30, delete. Yes. Red, ini juga delete.
yes, share left, add source, kemudian scenes, program source, crop cam. Oke. Ini udah gitu loh, udah mostly done ya. Jadi ini juga udah mulai jalan ya. Oke. Keren tuh efeknya. Ding dong. Ya, keren tuh. Malah main-main. Jadi matikan ini, matikan ini, matikan ini. Nah, ini yang di tengah, ini kan belum ada ya fungsi mappingnya. Kalau kita balik lagi ke ProgSource Flip Crop, ini kita sudah punya move filternya, tapi kita belum bisa mengontrolnya dengan MIDI. Ya, gimana caranya kita mengontrol dengan MIDI? Oke, ini caranya. Jadi ini udah fix ya. Sekarang tinggal kita pergi ke OBS MIDI MG setup. Bisa kamu lakukan begini ya, atau sebentar saya cek dulu. Sebenarnya bisa kamu cek, kamu menggunakan MIDI atau kamu bisa menggunakan hotkeys ya. Itu bisa jadi ketika kamu sudah men-setup itu semua filternya, itu loh tadi. Move filter itu juga punya hotkeys. Jadi masing-masing contoh kayak tadi itu namanya kan flip source prog source flip cam gitu. Kamu cari aja nama scenes-nya prog source flip cam flip crop ya ini. Ini kamu lihat kan yang tadi kita buat posisi-posisinya. Jadi di sini dia punya macam-macam tengah hold, bawah kiri hold, bawah tengah hold segala macam. Yang perlu kamu kasih ini hotkey itu adalah yang nggak ada holdnya, gitu loh. Ya, oke. Kita lanjut ya. Tapi yang mau kita lakukan adalah menggunakan MIDI. Jadi ya, oke. Kita lanjut aja. Nah, di situ ya. Sekali lagi yang perlu kamu punya, kamu belum punya, kamu perlu satu plugin lagi yang namanya OBS. Oke, kita cari aja di Google. OBS MIDI. Nah, yang perlu kamu pakai terutama untuk OBS dia 30 ke atas ya. Kamu gunakan OBS MIDI MG. Jangan gunakan yang lain. Nggak tahu kalau di Mac ya. Saya sudah coba di komputer saya di Windows ya. Plugin OBS, plugin MIDI yang lain nggak jalan dengan sempurna. Yang saya nggak punya masalah ya ini. Seperti biasa kamu tinggal download aja ya. Kamu tinggal download. Nah, tapi ini beda downloadnya. Kamu harus ke GitHub. Di sini juga ada sedikit, ya tetap sama. Kamu download ke yang ini. Klik yang ini, nanti akan ada download. Habis itu diinstal lah. Nah, setelah diinstal, kamu akan punya yang namanya OBS MIDI MG setup. Kamu harus start dulu OBS-nya, terus lakukan routing, terutama di Windows ya. Lakukan routing MIDI seperti di video saya yang lain ya. Lihat di atas itu ya. Di atas mana? Di atas itu ya. Di atas itu ya. Situ. Ya, situ. Ya. Pokoknya itu deh. Lihat aja itu gimana caranya mappingnya ya. Kemudian
kita akan menggunakan apa yang udah kita install. Nah, sekarang setelah kamu install benar, kamu akan ke OBS MIDI MG setup. Oke. Kemudian kamu akan membuat grouping. Jadi di OBS MIDI setup itu saya kayaknya udah pernah menjelaskan deh ya. Kalau belum ya ini kita jelaskan ulang aja deh. Jadi di OBS MIDI MG itu kamu punya 3 hal. Binding collection, itu collection apa aja yang udah kamu mapping MIDI-nya ke function dari OBS. MIDI device yang akan kamu gunakan, yang bisa kamu gunakan, yang tersedia. Terus preferences-nya ini untuk import dan export, kemudian ngecek update. Oke. Nah, di video yang lain yang tadi saya barusan katakan, itu udah ada jawaban kenapa saya punya banyak banget MIDI device. Jadi, kalau kamu perhatikan, saya perlu mengaktifkan MIDI device yang mana yang akan saya pakai buat OBS. Ya, karena OBS kan nggak ada bawaan MIDI ya. Jadi di sini saya harus misalnya saya pakai OBS ya, gitu loh. Karena feature eksklusivitas, bukan feature sih sebenarnya. Karena memang di driver MIDI Windows itu ada eksklusivitas MIDI. Jadi satu aplikasi satu port ya. Maka kita harus membuat ini. Yang pertama adalah kamu pilih OBS MIDI device yang mau kamu pakai untuk OBS, kamu klik terus kamu nyalakan. Kalau yang lain kan belum nyala nih, ya. Kalau belum nyala dia hijau biru ya. Kamu nyalakan kalau dia berhasil itu bakal connected. Tapi kalau enggak, kita contoh nih ya. Oh ini bisa. Oh ini bisa juga. Ya udah. Tapi harusnya sih nggak tahu kenapa bisa itu. Kalau nggak connect itu nanti dia bakal ada tulisan disconnected atau error atau apa gitu. Ya. Pastiin yang mana yang kamu mau ini dan di routingmu sudah kamu mapping dengan physical device-nya. Oke. Nah, setelah itu kamu bisa bikin kelompoknya, ya. Nah, di sini kamu tadi kan udah lihat ya di sebelum-sebelumnya kalau saya udah gerak-gerakan kamera dengan MIDI controller saya gitu loh. Nah, itu saya kelompokkan di karena ini nama scene collection-nya itu ada tutor ya. Ini makanya saya bikin tutor cam control. Kalau nanti di TikTok yang vertikal, saya nggak mau pakai vertikal scene karena berat banget toh. Saya nggak bakal 2 kali multi streaming ya. Jadi ya makanya saya pindahkan, saya menggunakan model seperti itu. Tapi itu di lain topik ya. Anyway, saya masukkan di sini. Kalau yang ini scene switcher itu yang jadi kalau di OBS MD ini kalau kamu double klik itu nge-rename. Kalau kamu mau ngedit, kamu klik yang ini. Nah, kalau kamu lihat ini hanya uh, uh, mapping untuk kontrol scenes utama saya. Kalau kamu lihat ini top, bottom, kiri, kanan, atas, ini layar atas, layar bawah, layar kiri, layar kanan. Ini kalau talk ke webcam, ini kalau talk ke Poco. Apa ini? Itu adalah ini. Jadi masing-masing blow up scene-nya. Itu makanya tadi kenapa eh, saya pisahkan, saya suruh clone tadi ya di awal-awal tadi, gitu loh, ya itu dia. Nah kemudian tools, jadi cuma itu kontrolnya di kelompok di collection yang tadi, ya di collection yang ini scene switcher. Nah untuk ngontrol camnya, ya saya pakai tutor cam control di sini. Kalau kamu lihat di sini semua filter-filter tadi udah saya mapping, ya. Sekarang kita tinggal mapping di eh, eh, yang lain. Nah, caranya gimana?
Untuk case yang satu ini ya, saya bakal sebenarnya nggak masalah, itu cuma organizing doang gitu loh. Nggak mempengaruhi banyak banget, yang paling penting adalah di gimana cara kamu mengkelompokkannya. Karena bakal ada situasi di mana kamu pengen kayak gini misalnya ya. Kalau saya caranya begini, mungkin kamu caranya satu collection buat khusus buat satu tombol misalnya, atau untuk satu kamera gitu, boleh, nggak masalah. Tapi kalau saya contoh nih, kalau satu kamera itu kayak kayak begini gitu loh. Sorry. Jadi kita misalnya klik cam control itu ya. eh kita edit. Nah, di sini kita ganti namanya, contoh tengah ya. Nah, setelah kamu edit tengah, kamu ganti ini, pastikan dengan apa yang aktif ya. MIDI MIDI apa yang aktif. Ini tinggalin dulu aja, nanti akan saya jelaskan. Kemudian di kategori, karena kita mau membuat move plugin, move filternya tadi itu aktif ya. Kita masuk ke filter. Di sini kategorinya pilih filter. Actionnya kamu akan punya show filter ya. Jangan pilih toggle filter display, jangan. Terus kamu pilih source-nya yang mana. Tadi kan kita bikin source-nya itu di filternya itu tadi kan di program source flip crop ya. Program source flip crop. Ada nggak sih? Ini kan ya. Nah, terus pilih filter yang mana gitu loh. Tadi kan kita mapping ke tengah. Nah, di sini kita akan jadi ini yang tombol yang ada ini yaitu ada 3 posisi. Pertama adalah not listening for message, itu artinya dia nggak bakal merekam ya. Kedua adalah listening for message one, jadi begitu dia mendetek ada MIDI message masuk ke device yang kamu pilih ini, dia akan berhenti merecord. Nah, kalau yang ketiga adalah listening for message continuously, dia bakal terus-terusan merekam mappingnya sampai kamu klik lagi ini ke sini gitu loh. Ada case yang membutuhkan itu, tapi di kasus kita di saat ini yang kita perlu lakukan adalah pilih listen for message once. Oke, ya. Listen for message once. Kemudian saya mau salah toh. Sorry. Oke. Oke. Dia nggak bisa pindah-pindah lagi karena kita belum ada nambahin yang lain ya. Jadi kalau kamu lihat di layar itu udah nongol gitu loh. Oke, yang kedua adalah nanti jadi ini kita benerin dulu, listen for message one. Jadi tadi saya salah karena dia di tengah, saya mau pakai yang ini. Oke. Jadi kamu lihat di sini kan ya, ini bakal nggak kelihatan ya. Oke, kita duplicate aja nih. Kita duplicate. Oke. Jadi udah numpuk di situ, biarin aja. Anyway, ini barusan tadi ya, kamu udah lihat ini ada 2, satu yang pakai yang ini, itu ke tengah, ini ke bawah. Nah, caranya tadi saya buat itu gimana? Ini saya ulangin ya, tadi karena ketutupan.
ini klik kanan, nggak bisa diklik kanan ini, sorry. Kamu tinggal pilih yang mana yang mau kamu duplicate, kamu copy, kamu duplicate. Kemudian kita kan punya banyak nih ya, bawah kiri gitu ya, kiri atas misalnya. Terus kita duplicate dulu lagi, atas tengah gitu. Terus kanan atas, terus kanan bawah, terus kanan tengah. Kok kanan tengah, bawah, tengah. Tengahnya kan udah ya. Terus kita kasih height. Oke. Nah, saat ini semuanya sama gitu loh. Tengah itu, kiri bawah yang ini, tengah yang ini, ya. Kita tinggal mapping lagi. Aduh, salah. Kita tinggal mapping lagi ya, yang namanya gede banget muka lu. Kita tinggal mapping lagi nih, yang kiri bawah kan udah ya, dan itu sudah jelas-jelas bisa kepake gitu loh. Nah ini sekarang kiri atas, kita pindahkan kiri atas, kita pindahkan ini atas kiri ya. Terus kemudian di sini kita suruh dia dengar lagi. Perhatikan di layar bawah itu, saya akan mencet yang ini, saya mapping yang ini. Begitu saya tekan, listening message for once ini akan berganti menjadi not listening for message. Itu ya. Nah, setelah itu kita sudah bisa pindahkan. Itu. Oke. Dan begitu seterusnya. Ya, saya akan lanjutin ini dengan mempercepatnya. Atas tengah, di sini. Atas tengah, kanan atas, atas kanan bawah, kanan, listening for message. Oke, bawah tengah, ini kita kasih yang ini, height, itu height, tapi listening di sini. Oke, udah semua. Ini udah ya. Udah bener mappingnya semua. Udah. Kita tinggal klik OK. Jadi sekarang ini ada 2 yang aku punya. Kalau aku yang ini saya semuanya di sini. Nah, yang ini ya kalau modelnya beda lagi, organizingnya itu terserah kalian. Ya. Bentar saya matiin dulu tuh. Oke, itu terserah kalian sih. Nah, jadi ini udah benar semua, kita tinggal double check lagi. Kiri, atas, kanan, bawah, besar, tengah, atas, tengah, height. Oke. Semuanya udah beres. Gitu. Semuanya udah beres, tinggal closing. Itu tadi caranya saya men-setup mapping. Udah cukup lama juga, udah sampai 1 jam juga ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada komentar, kalau kamu nggak suka juga tolong di komen supaya saya tahu apakah video ini ada artinya buat kalian. Jadi saya tahu akan membuat video apa lagi ke depannya yang mungkin berguna bagi kalian. Kalian boleh juga kasih saran bahas apa ya gitulah. Ya. Dan kalau memang begitu jangan lupa follow, subscribe,
dan klik tombol lonceng kalau kalian mau mendapatkan notifikasi ketika saya nambahkan video-video baru kayak video seperti ini. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan mensupport channel saya. Terima kasih sekali lagi. Tuhan berkati. Ke dalam. Salam.